Selamat pagi adik-adik semua. Wow, gimana nih ya kabarnya anak-anak? Pasti luar biasa diberkati oleh Tuhan. Ya, pasti selalu sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Lause mau bertanya satu hal sama anak-anak. Kalau anak-anak selalu mengucap syukur, selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kira-kira hidup anak-anak akan dipenuhi oleh apa ya? Penuh berkat. Penuh berkat. Penuh berkat. Penuh berkat. Penuh berkat. Hanya? Penuh berkat. Yes, betul sekali. Hidup anak-anak dan hidup kita semua itu akan diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan atas hidup kita tuh sangat-sangat melimpah tentunya ya. Nah, oleh karena itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Kita persiapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berbicara sama Tuhan. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami semua mau beribadah. Sebentar lagi kami akan memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan juga mau belajar melalui aktivitas. Tuhan, terima kasih ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Amin. Nah, lagu yang pertama, Lause mau mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu kasih. Yes, kasihnya Tuhan itu seperti sungai. Nah, anak-anak boleh sambil duduk aja ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku. Nah, itu tadi salah satu lagu yang menceritakan bahwa kasih, berkat, dan kuasa Tuhan itu sangat melimpah di dalam hidup kita. Nah, sebelum lanjut, oh iya, Lause lupa kalau Lause hari ini ada teman yang menemani Lause untuk bernyanyi. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak ya? Gak usah lama-lama ya, kita perkenalkan aja yuk. Halo Carmen. Halo teman-teman, halo Lause Meimei. Hari ini aku akan menemani Lause Meimei berpuji-pujian. Nah, tadi kalian sudah dengarkan lagu yang berjudul Kasih Tuhan Seperti Sungai. Kalau
Lagu yang berikut ini bercerita tentang bagaimana kita harus memberitakan kasih Tuhan yang begitu besar. Semuanya, ayo kita bangkit berdiri. Ikutin gerakan Carmen ya. Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard. Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day in all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day in all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Every day in all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Wah, lagunya bagus sekali ya teman-teman. Mulai hari ini, yuk kita beritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus ya ke semua orang yang ada di dekat kalian. Nah, lagu terakhir yang akan kita nyanyikan adalah Tuhan cinta semua anak. Karena Tuhan sangat begitu menyayangi kita yang berharga di mata Tuhan. Yuk kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves
sudah selesai bernyanyi ya. Sekarang Carmen kembalikan ke Lause Mei ya. Bye-bye. Wah, gimana nih anak-anak? Tadi nyanyinya sama Carmen. Semangat ya. Wah, Lause seneng deh kalau anak-anak semangat. Nah, gimana anak-anak? Sudah siap untuk memberitakan kebaikan Tuhan? Pastinya sudah ya. Nah, selain itu, Tuhan itu juga cinta sama kita semua, seluruh anak-anak yang ada di dunia. Oleh karena itu, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak persiapkan hati dan juga fokus sama ibadahnya ya. See you next time. Bye-bye. Hai Cece, hai teman-teman. Halo teman-teman. Halo juga anak-anak di rumah. Hai. Oke, tadi kita sudah sama-sama kita memuji Tuhan, kita sudah sama-sama berdoa ya. Sekarang kita mau siapin hati. Kita mau sama-sama dengan Firman Tuhan. ya, kita lipat tangan dulu, kita tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami pagi hari ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami supaya kami boleh fokus dengar-dengaran firman Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan jam-jam ke depan. Tuhan yang pimpin, Tuhan sertai setiap kami agar kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi di awal Eslin dan Aure serta Lause sudah menyapa anak-anak di rumah dengan say halo, hai, apa kabar? Nah, itulah cara orang-orang Indonesia di dalam menyapa teman-temannya atau menyapa gurunya atau menyapa orang lain. Anak-anak tahu nggak ya, kira-kira di dunia ini, anak-anak di seluruh dunia ini kalau menyapa itu seperti apa ya? Nah, Lause punya video klip singkat tentang anak-anak di seluruh dunia ketika mereka menyapa, bahasanya seperti apa ya? Tahu nggak? Kita dengerin sama-sama ya. Yuk! Hello, bonjour, buenos dias. Good day, guten Tag, konnichiwa. Ciao, shalom, dobre dien. Hello to all the children of the world. We live in different places from all around the world. We speak in many different ways. Though some things might be different, we're children just the same, and we all like to sing and play. Nah, anak-anak, itulah cara anak-anak di seluruh dunia ketika mereka mengatakan halo atau hai dalam bahasa mereka masing-masing. Nah, pagi hari ini saya ingin memperkenalkan salah satu cara di sebuah negara ketika mereka menyampaikan salam kepada orang yang baru mereka ketemui. Dari negara mana ya kira-kira? Semua ajarin dari negara Afrika di kota Namibia. Jadi biasanya ketika mereka bertemu dengan orang baru, mereka akan bertepuk tangan terlebih dahulu. Lalu mereka membungkuk. Tangan kiri memegang sikut tangan kanan. Lalu mereka mulai bersalaman. Saya? Mari kita coba bersama-sama salam Namibia. 1, 2, 3. Nah, di rumah anak-anak bisa nih coba sama papa, sama mama, atau orang-orang yang ada di sekitar bilang ini salam dari negara Afrika Namibia. Itulah cara mereka ketika mereka bersalaman. Di seluruh dunia ini ada banyak cara bagaimana kita bertemu dengan orang-orang di seluruh dunia dengan cara yang unik-unik, dengan bahasa mereka masing-masing. Inilah dunia yang indah yang Tuhan ciptakan begitu beraneka ragam. Dan sebenar-benarnya ketika kita bertemu dengan banyak orang di seluruh dunia, kalau kita punya kesempatan ya,
satu hal yang kita tidak boleh lupakan. Mari kita juga bukan cuma sekedar hai atau bersalaman, tapi mari kita menunjukkan kasih Kristus kepada setiap mereka agar seluruh dunia boleh mengenal kasih Kristus. Amin. 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 Nah, sekarang kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Say bye dulu sama teman-teman Esnuri. Bye teman-teman. Anak-anak, ngomong-ngomong tentang anak-anak di seluruh dunia, banyak sekali memang anak-anak di seluruh dunia dengan keunikan masing-masing, dengan bahasa masing-masing. Dan tahukah anak-anak, salah satu tugas yang harus kita kerjakan adalah kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Ingat bagaimana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga? Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya pada waktu itu di dalam Matius pasal 28, supaya para murid bisa menjadi saksi daripada Kristus itu sendiri dan membaptis banyak orang supaya mereka boleh menjadi murid daripada Kristus. Nah, di pagi hari ini ngomong-ngomong tentang tugas yang penting itu, kita mau belajar tentang salah satu kata, yaitu missionaries. Pernahkah anak-anak mendengar tentang kata missionaries? Mungkin pernah ya. Apa sih sebenarnya missionaries itu? Siapa mereka? Missionaries adalah orang-orang yang sudah mengenal kasih Kristus, lalu kemudian mereka memberitakan kasih Kristus dan menunjukkan kasih Kristus kepada banyak orang, supaya orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang melihat, orang-orang yang merasakan kasih Kristus, mereka pun boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Itulah salah satu tugas dari seorang misionaris. Tahukah kamu siapa saja yang pernah menjadi misionaris? Di seluruh dunia ini ada banyak sekali anak-anak misionaris. Mereka yang sungguh-sungguh hidupnya datang dari satu tempat ke tempat yang lain, terus menceritakan dan menunjukkan kasih Kristus. Nah, pagi hari ini Rasul mau menunjukkan beberapa di antaranya. Siapa sajakah mereka? Yuk kita simak bersama-sama ya. Yang pertama, Rasul ingin memperkenalkan salah seorang misionaris. Dia berasal dari Inggris dan kemudian dia menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang di India. Siapa namanya? William Carey. Nah, William Carey ini seseorang yang sungguh-sungguh sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Lalu dia pergi ke India untuk kemudian menjadi berkat di sana. Dia bukan hanya menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang di India, tapi dia juga berhasil loh untuk menerjemahkan Alkitab, satu buku Alkitab, 66 kitab di dalam 6 bahasa India. Wow, dan sungguh kehadiran dari misionaris yang bernama William Carey ini menjadi perkembangan yang besar untuk orang-orang Kristen yang ada di India. Misionaris yang kedua yang saya ingin perkenalkan, dia bernama David Livingstone. Dia adalah seorang dari Skotlandia. Lalu kemudian dia pergi ke Afrika. Jauh sekali ya. Dari Skotlandia pergi ke Afrika untuk juga memberitakan kasih Kristus di sana. Dan kalian tahu, ketika David Livingstone melayani di Afrika, dia bukan hanya menceritakan firman Tuhan. Dia sebelumnya mempersiapkan hatinya untuk bisa datang ke Afrika dengan belajar di dalam bidang kesehatan. Dia tahu orang-orang di Afrika mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup mereka. Dan David Livingstone mempersiapkan dirinya menjadi seorang dokter agar dia bisa merawat orang-orang yang sakit di Afrika dan juga bisa memberitakan kasih Tuhan. Dan David Livingstone juga bukan hanya itu yang dia lakukan untuk orang-orang di Afrika, tapi dia juga menemukan bagian-bagian dari kota-kota Afrika yang terkecil sampai ke pelosok-pelosok Afrika, dan itu sungguh menjadi berkat buat orang-orang di Afrika. Misionaris yang ketiga nih, siapakah dia? Dia bernama James Hudson Taylor. Dia adalah seorang Inggris, lalu dia melayani. Di mana dia beritakan firman Tuhan? Dia pergi ke Tiongkok. Nah, di Tiongkok itu dia pun juga menceritakan firman Tuhan di sana.
Bahkan dia juga boleh menjadi seorang asisten dokter untuk juga melayani orang-orang di Tiongkok. Dan banyak sekali orang-orang di Tiongkok benar-benar akhirnya menyerahkan hidup mereka untuk percaya kepada Kristus. Hidup mereka dipersembahkan bagi Kristus. Dan yang keempat nih, yang masih ingin perkenalkan salah seorang misionaris yang bernama John Sung. Dia kelahiran di Cina, tapi dia melayani. Ya, pertama-tama dia melayani di daerah Cina juga, di Tiongkok sana. Tapi kemudian dia tidak hanya melayani di daerah China, dia kemudian pergi ke daerah-daerah Asia. Dan dia pernah juga loh mampir ke Indonesia. Dia pernah memberitakan firman Tuhan di Jakarta, di kota Magelang, dan di beberapa kota yang lain. Dan dia juga pernah mampir ke Surabaya. Untuk apa? Menceritakan firman Tuhan. Dan pada waktu John Sung melayani, memberitakan firman Tuhan, ada banyak orang-orang yang akhirnya mengenal kasih Kristus dan menyerahkan diri menjadi murid daripada Kristus. Itulah para misionari-misionari yang pernah melayani dari daerah sini, terbang ke sana untuk melayani. Dan tahukah kamu, sebenarnya siapa ya yang pertama-tama menjadi seorang misionaris di dunia ini? Di dalam Alkitab yang kita pernah pelajari sebelum-sebelumnya, kita mengenal dua tokoh Alkitab bernama Paulus dan Barnabas. Kamu tahu? Mereka adalah salah satu atau salah dua orang misionaris yang pertama kali untuk menjadi seorang misionaris yang menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang di sekitar mereka. Mereka pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu bangsa ke bangsa yang lain, negara yang satu ke negara yang lain untuk melakukan tugas yang sudah Tuhan Yesus perintahkan. Bagaimana kisahnya? Tentu kita masih ingat pelajaran beberapa waktu yang lalu ya anak-anak ya. Bagaimana pertama-tama Barnabas dari Yerusalem dia pergi ke Antioquia. Di sana dia melihat kasih karunia Allah yang luar biasa buat orang-orang yang ada di Antioquia. Lalu kemudian apa yang terjadi? Barnabas terus menceritakan firman Tuhan di sana. Lalu dia pergi kemana? Ke Tarsus. Dia jemput siapa di sana? Paulus untuk bersama-sama dengan dia kembali ke Antioquia dan melayani kepada jemaat di Antioquia. Wow, jemaat di Antioquia semakin hari semakin ditumbuhkan, semakin hari jumlah mereka bertambah banyak. Dan masih ingat cerita bagaimana seorang nabi yang bernama Nabi Agabus ya? Dia berbicara. Dia kasih tahu nih sama orang-orang di Antioquia, jemaat di sana, bahwa akan terjadi kelaparan besar di seluruh dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh jemaat di Antioquia? Mereka mengumpulkan sumbangan kepada jemaat di Yerusalem. Lalu mereka kemudian menitipkannya kepada Rasul Paulus dan juga Rasul Barnabas untuk dibawa ke Yerusalem supaya orang-orang di Yerusalem tidak mengalami kelaparan. Wow, itu pelayanan yang luar biasa ya yang dikerjakan oleh murid-murid Kristus di Antioquia. Mereka lah orang-orang yang pertama kali disebut sebagai Kristen. Hari ini kita akan melanjutkan cerita Alkitab dari perjalanan anak-anak Tuhan ini, murid-murid Kristus ini. Seperti apa ya? Setelah Rasul Paulus dan Barnabas kembali ke Yerusalem, mereka menyampaikan sumbangan yang sudah diberikan dari jemaat di Antioquia. Kemudian mereka pergi lagi. Kali ini mereka gak berdua. Mereka bawa teman mereka, Yohanes yang disebut dengan Markus, pergi ke Antioquia kembali untuk terus menceritakan firman Tuhan di sana. Dan yang menarik adalah kalau kita perhatikan lanjutan cerita hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga berbunyi demikian.
Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca hari ini. Jadi kelanjutan kisahnya, setelah Paulus, Barnabas, dan juga Yohanes yang bersama dengan mereka menuju ke Antiokhia, mereka itu tiap-tiap hari mereka menyembah Allah. Dan di sana juga ada nabi dan pengajar yang lain. Pada waktu mereka sedang menyembah Allah, waktu mereka sedang berpuasa, maka Roh Kudus berbicara kepada mereka pada waktu itu. Apa yang dibicarakan oleh Roh Kudus? Roh Kudus mengatakan, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Roh Kudus sendiri yang kemudian meminta secara khusus Paulus dan Barnabas untuk pergi, untuk diutus pergi, bukan saja terus melayani di Antiokhia, tetapi juga melayani banyak orang, bangsa-bangsa lain, negara-negara lain, supaya banyak orang yang boleh mengenal kasih Kristus. Dan yang menarik, jemaat di Antiokhia kemudian mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka meletakkan tangan ke atas Rasul Paulus dan Barnabas. Lalu kemudian mereka mengutus mereka untuk pergi. Jadi jemaat di Antiokhia ini adalah jemaat yang sudah merasakan kasih Tuhan. Mereka yang sudah menerima berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka belajar peka terhadap pimpinan daripada Roh Kudus. Mereka kemudian mengutus Paulus dan Barnabas pergi ke tempat-tempat yang lain menceritakan firman Tuhan. Minggu depan anak-anak akan kembali melanjutkan bagian dari firman Tuhan ini. Bagaimana Paulus dan juga Barnabas akhirnya mereka pergi berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Apa yang akan mereka lakukan? Tunggu minggu depan ceritanya ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya ya ketika kita mendengar kisah ini. Ada orang-orang yang pertama-tama mereka menerima kasih Kristus, lalu mereka menceritakan kepada orang lain, mereka tunjukkan, lalu banyak orang yang percaya, mereka kembali cerita dan seterusnya. Dan itulah tugas dari setiap misionaris, yes, tapi juga tugas dari setiap kita. Kenapa? Karena sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, itulah yang menjadi pesan terakhir dari Tuhan Yesus untuk bukan hanya para rasul, tapi juga buat kita sekalian. Dan tahukah anak-anak bahwa sebenarnya ketika Tuhan Yesus memberikan pesan itu, Tuhan Yesus bukan cuma sekadar, "Ayo tugas ya, lakukan ya, bye." Bukan. Tuhan Yesus sebenarnya yang pertama-tama lah yang menjadi missionaries buat kita sekalian. Loh, kok bisa Lose? Yes, karena Tuhan Yesus ingat, Dia adalah Allah, tapi Dia mau datang ke dalam dunia. Buat apa? Untuk menceritakan tentang kasih-Nya, untuk menunjukkan kasih-Nya. Dia mengajarkan terus-menerus kepada banyak orang. Di Yerusalem, pada waktu itu di Samaria juga Tuhan Yesus pergi ke kota-kota di sana untuk menceritakan kabar baik. Tuhan Yesus sebenarnya adalah missionaries yang sejati. Dialah yang pertama-tama menunjukkan itu kepada setiap kita. Sehingga mari kita lanjutkan tugas yang sudah pertama-tama Yesus kerjakan, diteruskan kepada para rasul, diteruskan lagi kepada para murid yang lain. Dan hari ini kitalah yang seharusnya meneruskan tugas ini, menjadi
misionaris-misionaris kecil. Bagaimana caranya supaya kita, anak-anak ini, dapat menjadi seorang misionaris? Mungkin kita berkata, Lose sulit dong kalau saya pergi ke negara ini, ke negara itu untuk menceritakan firman Tuhan. Nggak bisa Lose. Yes, kita bisa kok menjadi misionaris-misionaris kecil. Caranya, pertama, teruslah menceritakan kasih Tuhan kepada siapapun yang kamu kenal, yang kamu tahu, saudaramu, sepupumu, keluargamu. Ceritakanlah itu kepada mereka. Mungkin memang kamu belum bisa pergi ke negara-negara yang lain, tapi kamu bisa tetap menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kamu temui sehari-hari. Yang kedua, selain kita menceritakan, mari tunjukkan juga kasih Kristus kepada orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kita jumpai. Caranya bagaimana? Kamu bisa mendoakan mereka. Bahkan kalau berdoa di tempat yang jauh sekalipun kita bisa ya mendoakan mereka. Misionaris yang situ, negara ini, negara itu. Kita tetap bisa kok menjadi misionaris dengan menaikkan setiap doa kita kepada banyak orang, supaya banyak orang di seluruh dunia boleh mengenal kasih Kristus. Selain berdoa, kita juga bisa tunjukkan dengan sikap-sikap kita yang baik tentunya. Sikap-sikap kita yang bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang dapat mengenal kasih Kristus dalam hidup kita. Wow! Bukankah kita bisa menjadi misionaris-misionaris kecil? Yes! Kita bisa melakukannya. Wow, ternyata kita semua bisa menjadi misionaris kecil. Hore! Mari anak-anak, kita sambut berita firman Tuhan hari ini bukan dengan rasa beban, wah jadi misionaris sulit, tapi mari dengan sukacita, dengan lompat-lompat, dengan girang kita mau melakukan tugas ini. Tugas yang Tuhan percayakan buat setiap kita menjadi seorang misionaris, menceritakan tentang kasih Tuhan dan tunjukkan tentang kasih Tuhan. Yuk, setiap kita bisa melakukannya. Yeay! Anak-anak, yuk kita sama-sama menaikkan doa kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan sendirilah yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk juga bisa menjadi misionaris-misionaris kecil. Yuk, kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia. Tuhan tunjukkan kasih Tuhan kepada setiap kami, memberitakan jalan kebenaran buat setiap kami. Sehingga banyak orang di seluruh dunia hari ini boleh mengenal kasih Kristus. Tetapi Tuhan, masih ada banyak orang-orang juga yang belum pernah mendengar kasih Tuhan. Masih banyak orang-orang juga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini, jadikanlah kami misionaris-misionaris kecil-Mu. Meskipun kami belum bisa pergi ke negara-negara lain untuk memberitakan firman Tuhan, tapi kami tetap dapat menceritakan kasih Tuhan kepada banyak orang di sekitar kami. Kami dapat juga tunjukkan kasih Tuhan kepada orang di sekitar kami, baik dengan doa kami maupun juga dengan sikap yang kami tunjukkan kepada mereka. Atau bahkan kami pun sebenarnya sekarang terus bisa mendoakan para misioneri-misioneri yang sekarang sedang melayani di seluruh dunia. Kami pun juga dapat mendoakan banyak orang-orang di seluruh dunia yang belum mengenal kasih Kristus. Tuhan, tolong setiap kami, ingatkan kami tentang tugas yang Tuhan percayakan untuk kami. Kami mau belajar bersama-sama menyambutnya dengan sukacita yang dari Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, kami mau menjadi misionaris-misionaris kecil, dan Tuhan yang sertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Aktivitas kita hari ini, yang pertama adalah kita mau bersama-sama menghafal ayat yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Anak-anak boleh membuka Alkitab atau mengambil lembaran yang ini ya. Kalau sudah menemukannya, yuk kita sama-sama baca ya.
Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mudah ya? Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kalau anak-anak sudah menghafalnya, anak-anak bisa video lalu kemudian di tag di Instagram Sunday School BCS SBY atau kirimkan videonya kepada Losemeske. Nah, di baliknya ada gambar ya. Yang diminta di bagian ini adalah gambarlah keluargamu di depan rumah dan warnailah. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, mari biarlah kita dan seisi rumah kita boleh sama-sama menyembah Allah yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sebelahnya anak-anak bisa menempelkan gambar melayani Sang Juru Selamat dengan cara menceritakan kabar baik. Aktivitas berikutnya kita dapat mengambil lembaran yang ini ya, pelajaran 11. Nah, di baliknya hari ini kan kita belajar untuk kita bisa menceritakan tentang kasih Kristus. Jadi di baliknya ini adalah banyak kata-kata yang bisa kita gunakan untuk kita menceritakan tentang kasih Kristus. Nah, ini sederhana sekali. Anak-anak bisa nih hafalin nih, kira-kira kata-katanya apa saja ya yang bisa kita ceritakan. Lalu di samping dari tulisan ada gambar-gambar. Nah, anak-anak cukup mencocokkan tulisan dengan gambar, ditarik garis. Contoh, Yesus memberimu kekuatan untuk mempercayai dan menaati Dia. Gambarnya apa? Alkitab. Nah, nanti di tulisan yang ini anak-anak bisa lihat kira-kira gambar mana yang cocok ya. Inilah aktivitas kita hari ini. Kiranya aktivitas kita boleh menolong kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan menjadi misionaris kecil. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.